Halo pemirsa, senang sekali program Sorotan Dunia Sepekan kembali hadir menyapa Anda, di mana kami akan menyajikan rangkuman informasi yang terjadi dari mancanegara selama satu pekan terakhir. Bersama saya Abdi Azwar Sahih, berikut kita awali Sorotan Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari polisi Israel yang menuai kritik setelah memaksa aktivis flotila berlutut dengan tangan terikat di belakang tubuh mereka. Insiden terjadi setelah kapal bantuan yang menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Aktivis flotila yang berangkat dari Turki Selatan membawa bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Penyelenggara mengatakan misi tersebut bertujuan menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirimkan bantuan yang masih sangat dibutuhkan warga sipil. Setelah dicegat oleh pasukan Israel pada Selasa, ratusan aktivis ditahan dan dibawa ke sebuah pelabuhan di Israel. Rekaman video yang diunggah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menunjukkan petugas menyerang seorang aktivis perempuan saat meneriakkan dukungan ke Palestina. Video tersebut juga memperlihatkan puluhan aktivis berlutut berjejer dengan tangan dikunci, menggunakan ikatan plastik di area pelabuhan terbuka. Di latar belakang, terlihat personel bersenjata berjaga dari atas kapal militer Israel. Ben-Gvir menyebut para aktivis yang datang sebagai pahlawan itu kini tidak berdaya setelah ditahan. Tindakan tersebut memicu kritik dari dalam pemerintah Israel sendiri. Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar menilai video itu merusak upaya diplomatik dan citra Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela hak Israel untuk mencegat flotila, namun menyatakan perlakuan terhadap aktivis tidak sesuai dengan nilai dan norma Israel. Netanyahu menambahkan, para aktivis akan segera dideportasi dari Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Angkatan Laut Israel menyita sejumlah kapal yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla saat berusaha menembus blokade laut menuju Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Penyergapan terjadi di perairan internasional dan memicu sorotan dunia internasional. Rekaman siaran langsung Global Sumut Flotilla memperlihatkan detik-detik pasukan Israel naik ke atas kapal Elengi saat operasi penyitaan berlangsung di Laut Mediterania. Dalam rekaman lain, para aktivis di atas kapal Al-Siani terlihat mengangkat tangan sebelum meninggalkan kapal mereka setelah dicegat pasukan Israel. Global Sumut Flotilla menyebut, pencegatan dimulai sejak Senin saat kapal-kapal bantuan berusaha menuju jalur Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Organisasi itu mengatakan, para peserta dari lebih dari 40 negara dipaksa dibawa menuju pelabuhan oleh otoritas Israel. Berdasarkan pelacak langsung milik Global Sumut Flotilla, lebih dari 40 kapal telah dikuasai pasukan Israel hingga Selasa. Sebelumnya, lebih dari 50 kapal berangkat dari kota Marmaris, Turki Selatan, pekan lalu untuk menjalani misi terakhir menuju Gaza. Armada tersebut membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara. Ketegangan meningkat setelah Kementerian Luar Negeri Israel memberikan peringatan kepada para aktivis agar segera mengubah haluan dan kembali. Israel menegaskan tidak akan mengizinkan pelanggaran terhadap blokade laut yang diberlakukan di Gaza. Operasi terbaru ini terjadi setelah penyergapan serupa pada 30 April lalu, saat pasukan Israel mencegat lebih dari 20 kapal dari misi yang sama di dekat Yunani, dan menahan ratusan aktivis sebelum akhirnya dideportasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di kawasan Teluk Oman kembali memanas setelah pasukan marinir Amerika Serikat dikabarkan menyergap sebuah tanker minyak berbendera Iran dalam operasi pencegatan maritim. Di sisi lain, puluhan kapal dan tanker minyak terlihat menumpuk di lepas pantai kota Kasab akibat penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menunjukkan helikopter militer melayang di atas kapal saat pasukan diterjunkan ke atas dek tanker untuk melakukan pemeriksaan. Meski lokasi dan waktu pasti rekaman belum dapat diverifikasi secara independen, operasi tersebut disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran sanksi ekspor minyak Iran. Pasukan Amerika dilaporkan melakukan penggeledahan dan memberikan instruksi kepada awak kapal, sebelum akhirnya mengizinkan tanker melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute tertentu. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan pengawasan maritim di kawasan Timur Tengah, termasuk mencegat kapal-kapal yang dicurigai mengangkut minyak Iran secara ilegal. Pemerintah Iran berulang kali mengecam tindakan tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran kebebasan pelayaran internasional. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Amerika Donald Trump mengaku sempat menyiapkan serangan besar terhadap Iran
namun mengatakan sejumlah negara teluk meminta agar serangan ditunda. Krisis di Selat Hormuz pun masih berlanjut, setelah Iran disebut menutup akses bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Sementara Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan terhadap ekspor minyak Iran. Sementara itu, puluhan kapal dan tanker minyak terlihat masih berlabuh di lepas pantai kota Hasab, Oman di dekat Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan Tehran terus berkoordinasi dengan Oman dan pihak terkait untuk menyusun mekanisme pengaturan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Iran dan Oman dikabarkan juga telah menggelar pertemuan di Muscat pekan lalu untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talehi, menyebut pemerintah tengah menyusun kerangka hukum baru terkait pengelolaan Selat Hormuz. Menurutnya, aturan itu akan diajukan ke parlemen Iran dan disebut bertujuan membatasi kapal-kapal yang dianggap sebagai musuh untuk melintasi perairan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel mencegat dan menyerang armada kemanusiaan global Sumut Flotilla yang menuju jalur Gaza di perairan internasional. Sekitar 100 aktivis dilaporkan ditahan dalam operasi yang memicu kecaman dunia internasional tersebut. Rekaman langsung dari armada Global Sumut Flotilla memperlihatkan pasukan Angkatan Laut Israel menyerang dan menaiki kapal-kapal bantuan satu persatu. Media Israel Yediot Ahronot melaporkan para aktivis ditahan dan dipindahkan ke kapal Angkatan Laut yang disebut sebagai penjara terapung sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod di Israel Selatan. Situs berita Walla menyebut hingga kini sekitar 100 aktivis telah ditahan oleh pasukan Israel. Rekaman video yang dibagikan akun Instagram Global Sumut Flotilla memperlihatkan detik-detik saat pasukan Israel mendekati dan menaiki kapal-kapal bantuan yang tengah berlayar menuju Gaza. Tim manajemen krisis Flotilla mengonfirmasi tentara Israel telah menyerang dan menguasai sejumlah kapal. Sementara kontak dengan 23 kapal dalam konvoi dilaporkan terputus. Operasi disebut berlangsung selama beberapa jam karena posisi antar kapal dalam armada berjauhan satu sama lain. Global Sumut Flotilla sebelumnya menegaskan akan tetap melanjutkan misi kemanusiaan meski menghadapi ancaman dari Israel. So it's obviously heightened emotions, but everybody that is on board these vessels are fully committed to the mission. The mission is to bring all eyes to Gaza, all eyes to Palestine, and now all eyes to our brothers and sisters in Lebanon. Dalam pernyataannya, para aktivis menegaskan mereka menolak untuk diintimidasi dan akan terus berlayar menuju Gaza. Kapal-kapal flotilla membawa bantuan kemanusiaan dan logistik, serta membawa ratusan aktivis sipil tanpa senjata dari berbagai negara. Armada yang terdiri dari lebih dari 50 kapal itu berangkat dari Marmaris, Turki, dalam upaya menembus blokade Israel terhadap Gaza yang telah berlangsung sejak 2007. Penyelenggara menyebut misi ini diikuti 426 peserta dari 40 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, pelayaran di perairan internasional dilindungi oleh prinsip kebebasan navigasi. Penyitaan kapal asing di perairan internasional umumnya dianggap melanggar hukum internasional. Sebelumnya, Israel juga dilaporkan mencegat misi kemanusiaan serupa di lepas pantai Yunani pada April lalu dan armada internasional lain pada Agustus 2025. Hingga kini situasi armada Global Sumut Flotilla masih terus dipantau di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel terkait blokade dan krisis kemanusiaan di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke wilayah Rusia. Hampir 600 drone jarak jauh diluncurkan ke sejumlah target strategis, termasuk fasilitas industri pertahanan dan minyak. Kiev menegaskan akan terus bertempur dan menekan pertahanan Rusia. Komandan pasukan tak berawak Ukraina, Robert Brovdi yang dikenal dengan nama Madyar, mengatakan serangan ke Rusia akan terus ditingkatkan. Menurutnya, Ukraina kini memiliki sumber daya yang lebih besar dan strategi baru untuk menembus pertahanan udara Rusia. Ukraina disebut secara sistematis menargetkan sistem pertahanan udara Rusia sejak Desember 2025. Langkah ini dinilai mulai membuka celah bagi drone Ukraina untuk menjangkau target yang lebih dalam di wilayah Rusia. Dalam serangan terbaru, Kiev mengklaim berhasil menimbulkan kerugian besar pada industri pertahanan dan fasilitas energi Rusia.
Otoritas Moskow juga melaporkan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan serangan balasan dilakukan setelah Rusia sebelumnya membombardir Kiev dan menyebabkan puluhan warga sipil tewas. Situasi ini membuat Rusia meningkatkan kewaspadaan. Moskow bahkan mengurangi skala parade Hari Kemenangan 9 Mei yang untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade tidak menampilkan alutsista militer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kapal kargo milik Cina menjadi sasaran serangan drone Rusia di Laut Hitam saat menuju pelabuhan Odessa, Ukraina. Insiden ini terjadi sehari sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. 2 kapal sipil dilaporkan terkena serangan drone Rusia di Laut Hitam saat menuju pelabuhan di wilayah Odessa, Ukraina. Salah satu kapal yang terkena serangan adalah KSL Deang, kapal kargo milik Cina yang berlayar dengan bendera Kepulauan Marshall. Angkatan Laut Ukraina merilis foto kapal dengan bagian lambung yang terbakar akibat hantaman drone Shahid pada malam hari. Seluruh awak kapal yang merupakan warga negara Cina dilaporkan selamat, dan kapal tetap melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan tujuan. Melalui unggahannya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan banyak kekacauan yang telah dilakukan oleh Putin termasuk drone yang menghantam kapal logistik Cina di area pelabuhan Odessa. Serangan ini terjadi menjelang kunjungan Vladimir Putin ke Beijing untuk melakukan pertemuan dengan Xi Jinping. Sepanjang perang, Rusia berulang kali menargetkan area pelabuhan Odessa yang menjadi jalur penting ekspor pertanian Ukraina. Dalam serangan semalam, Ukraina menyebut Rusia meluncurkan lebih dari 500 drone dan puluhan rudal ke berbagai wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya mungkin akan melancarkan serangan baru terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan oleh Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Selasa waktu setempat. Dalam keterangannya, Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berpeluang memberikan serangan besar lainnya terhadap Iran meski hingga kini belum ada keputusan final. Dalam kesempatan yang sama, Trump akan memastikan bahwa Iran tidak meneruskan proyek senjata nuklirnya. Trump menyebut pemerintahannya sebelumnya sudah berada dalam posisi siap untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran jika negosiasi dengan Iran gagal. Bahkan menurutnya operasi itu hanya tinggal menunggu waktu. Saat ditanya seberapa dekat Amerika dengan serangan tersebut, Trump menjawab bahwa ia hanya berjarak 1 jam dari keputusan melancarkan serangan. Sehari sebelumnya, Trump juga menyatakan pihaknya telah menyiapkan serangan besar terhadap Iran. Namun ia mengklaim sejumlah negara Teluk meminta agar serangan itu tidak dilakukan. Meski demikian, negara-negara tersebut kemudian menyatakan tidak mengetahui adanya rencana serangan dalam waktu dekat. Situasi juga memanas di Selat Hormuz setelah Iran menutup jalur pelayaran itu bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Sementara Amerika Serikat dikabarkan melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu masih dalam suasana Nakba, ribuan demonstran turun ke jalan dalam aksi National March for Palestine di kota Dublin, Irlandia untuk memperingati 78 tahun Nakba. Aksi dimulai dari Garden of Remembrance dan diisi dengan seruan untuk penerapan sanksi terhadap Israel, embargo senjata, serta penghentian penggunaan bandara Shannon oleh militer Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan para peserta membawa bendera Palestina dan Irlandia, serta spanduk bertuliskan Give Israel the Red Card dan sebuah balon raksasa berbentuk bola sepak dengan pesan Don't play ball with genocide. Para demonstran menyatakan bahwa masyarakat Irlandia banyak yang mendukung Palestina dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan hal tersebut, karena masih adanya akses pesawat militer melalui bandara Irlandia. Setiap 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang merujuk pada peristiwa pengusiran massal tahun 1948, sementara Israel memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal yang sama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Roma, Italia untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina dan mengecam kebijakan Israel serta Amerika Serikat di Timur Tengah. Massa juga menuntut pembebasan aktivis Global Flotilla yang ditahan oleh Israel.
Ratusan pengunjuk rasa memadati sejumlah titik di kota Roma, Italia. Mereka membawa bendera Palestina dan Lebanon, sambil menyuarakan solidaritas untuk rakyat Palestina. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk bertuliskan dukungan untuk Palestina, serta kecaman terhadap Zionisme dan imperialisme. Sejumlah aktivis menilai Uni Eropa masih bersikap pasif dan dianggap turut membiarkan tindakan militer Israel terhadap Palestina. Salah satu peserta aksi menyebut, Palestina tidak seharusnya menjadi korban dari persaingan dan kepentingan geopolitik negara-negara barat di Timur Tengah. Massa juga menyinggung serangan terhadap Iran, yang mereka nilai sebagai bagian dari intervensi militer berkepanjangan di kawasan tersebut. Menurut para demonstran, apa yang selama ini disebut sebagai penyebaran demokrasi justru berujung pada konflik, perang, dan ketidakstabilan. Selain menyuarakan dukungan untuk Palestina, para peserta aksi juga menyatakan solidaritas terhadap aktivis Global Flotilla yang ditahan Israel. Aksi ini terjadi setelah pasukan Israel mencegat armada Global Flotilla di Laut Mediterania Timur. Penyelenggara misi menegaskan pelayaran tersebut bersifat damai dan legal, serta bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Lebih dari 50 kapal yang membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara berangkat dari Turki pekan lalu menuju Gaza. Sebelum melakukan pencegatan, Kementerian Luar Negeri Israel memperingatkan para aktivis untuk memutar balik kapal dan menyatakan tidak akan membiarkan blokade Gaza dilanggar. Sebelumnya, pada akhir April lalu, Israel juga dilaporkan mencegat lebih dari 20 kapal dalam misi serupa di dekat Yunani dan menahan ratusan aktivis. Aksi solidaritas untuk Palestina terus berlangsung di berbagai negara Eropa, di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel terkait blokade dan krisis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia dan Cina menandatangani 3 kerjasama strategis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sorotan Dunia Sepekan. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari Rusia dan Cina yang menandatangani 3 kesepakatan baru di bidang antariksa, investasi, dan infrastruktur. Kesepakatan ini disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Rusia Kirill Dmitriev di Beijing pada hari Rabu waktu setempat. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan terus menjadi salah satu pemasok energi terbesar bagi Cina. Putin menegaskan, Rusia siap menjamin pasokan minyak, gas, dan batu bara bagi pasar Cina yang terus bertumbuh. Dalam bidang energi nuklir, perusahaan Rosatom disebut berhasil mengoperasikan proyek di pembangkit listrik tenaga nuklir Tianwan, serta hampir menyelesaikan pembangunan unit tenaga rancangan Rusia di pembangkit Kudabao. Putin juga menyebut hubungan Moskow dan Beijing telah menjadi contoh hubungan antar negara di dunia modern. Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок. Menurutnya, hubungan kedua negara kini sangat erat dan tidak bergantung pada situasi global saat ini. Dalam pertemuan yang disebut berlangsung hangat dan konstruktif itu, Rusia dan Cina menandatangani sekitar 40 dokumen kerjasama antar pemerintah, antar lembaga, dan perusahaan. Sebagian besar kesepakatan tersebut berfokus pada pendalaman kerjasama ekonomi di berbagai sektor. Putin menambahkan, nilai perdagangan antara Rusia dan Cina pada tahun 2025 telah mencapai hampir 240 miliar dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke China pada 19 Mei untuk bertemu Presiden China Xi Jinping dinilai memiliki makna strategis di tengah memanasnya persaingan geopolitik global. Pertemuan antara Vladimir Putin dan Xi Jinping menjadi sorotan internasional karena digelar tak lama setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing pada 14 hingga 15 Mei lalu. Kunjungan Putin yang dijadwalkan selama 2 hari itu diyakini bukan sekedar kunjungan seremonial, melainkan akan membahas berbagai isu strategis, termasuk geopolitik, geoekonomi global, serta posisi Rusia dan China dalam menghadapi Amerika Serikat. Pertemuan ini juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian bertetangga baik dan kerjasama persahabatan antara Rusia dan China, yang selama ini menjadi dasar hubungan strategis kedua negara. Sejumlah analis menilai relasi Moskow dan Beijing kian menunjukkan penguatan poros kekuatan baru yang mampu mempengaruhi arah sistem internasional di tengah meningkatnya persaingan dengan Barat. Pertemuan kedua pemimpin juga diperkirakan akan menyinggung konflik di Timur Tengah, termasuk hubungan kedua negara dengan Iran, yang saat ini tengah terlibat ketegangan dengan Amerika Serikat. Pengamat menilai momen ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan antara Rusia dan China di tengah dinamika dunia yang semakin tidak menentu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Konferensi tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing disinyalir melahirkan sejumlah komitmen yang dinilai mempersempit ruang gerak Iran. Trump menyebut kedua negara memiliki pandangan yang mirip terkait Iran dan sama-sama menolak Iran memiliki senjata nuklir. Menurut Trump, 3 poin utama yang menjadi sorotan dari hasil konferensi tingkat tinggi antara dirinya dan Xi Jinping pada tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2026 lalu yaitu komitmen Cina untuk tidak mengirim senjata ke Iran, kemudian kesepakatan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, serta penegasan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka demi menjaga stabilitas pasokan energi dunia. Cina juga dikatakan minat untuk meningkatkan pembelian minyak dari Amerika Serikat. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa Beijing mulai mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan minyak Iran. Meski tidak secara terbuka mendukung langkah militer, sikap diplomatik Cina dinilai memberikan ruang bagi Amerika Serikat dan Israel untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran, tanpa risiko konfrontasi langsung dengan Beijing. Sementara itu, di tengah meningkatnya ketegangan, Iran dikabarkan mengerahkan 10.000 drone FPV ke unit Angkatan Darat Artes untuk mengantisipasi potensi invasi darat. Teheran juga menerapkan aturan transit baru di Selat Hormuz dengan mewajibkan biaya lintas bagi kapal asing dan menegaskan klaim kedaulatan penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan Trump bahwa perang berkepanjangan dapat memicu dampak ekonomi global, termasuk resesi, kenaikan suku bunga, dan lonjakan harga energi di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping kembali menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara menjelang pertemuan resmi di Beijing pekan ini. Kunjungan Putin ke China disebut menjadi momen penting dalam penguatan kerjasama strategis Moskow dan Beijing yang telah berjalan selama 30 tahun. Rekaman arsip memperlihatkan keakraban Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping dalam sejumlah momen penting selama 2 tahun terakhir. Video menampilkan kunjungan kenegaraan Putin ke China pada Mei 2024, peringatan Hari Kemenangan Rusia tahun 2025, serta perayaan Victory Day di Beijing pada September tahun lalu. Dalam berbagai kesempatan tersebut, Putin dan Xi Jinping terlihat berdiri berdampingan menyaksikan parade militer dan melakukan pertemuan bilateral. Saat kunjungan kenegaraan ke Beijing, Putin menyatakan hubungan Rusia dan China kini mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Putin menyebut kerjasama kedua negara menjadi contoh hubungan antar negara yang dilandasi saling percaya dan saling menghormati kepentingan masing-masing. Sementara itu, Xi Jinping menyampaikan apresiasi karena Putin memilih China sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Rusia. Dalam perayaan Hari Kemenangan di Moskow tahun lalu, kedua pemimpin juga terlihat menggelar pembicaraan 4 mata sebelum menyaksikan parade militer besar di Lapangan Merah. Di Beijing, Putin dan Xi tampak berjalan bersama, menonton konser, hingga berbincang dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kunjungan resmi Putin ke China berlangsung pada 19 hingga 20 Mei. Dalam agenda tersebut, Putin dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri China Li Qiang
Pertemuan ini sekaligus menandai 30 tahun kemitraan Rusia-Cina dan 25 tahun perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Rusia dan Cina. Kedua negara juga akan meluncurkan program Tahun Pendidikan Rusia-Cina untuk periode 2026 hingga 2027. Kunjungan Putin ke Beijing terjadi kurang dari sepekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina dan bertemu dengan Xi Jinping. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi dan karantina penumpang serta kru kapal pesiar MV Hondius masih berlangsung di Pelabuhan Rotterdam, Belanda. Langkah ini dilakukan setelah munculnya wabah hantavirus di atas kapal yang dikabarkan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Petugas kesehatan berpakaian pelindung biohazard terlihat memeriksa bagian dalam kapal pesiar MV Hondius yang bersandar di Pelabuhan Rotterdam. Mereka juga membawa berbagai sampel dan peralatan medis keluar dari kapal untuk proses pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, para kru yang masih berada di dalam kapal mulai dievakuasi secara bertahap untuk menjalani masa karantina. Sebelumnya, seluruh penumpang telah diturunkan dari kapal di Tenerife dan dipulangkan ke negara masing-masing. Hingga saat ini, tersisa 25 kru dan 2 tenaga medis Belanda yang berada di kapal untuk membantu penanganan. Meski tidak menunjukkan gejala infeksi hantavirus, seluruh orang yang dievakuasi tetap harus menjalani karantina sebagai langkah pencegahan. Pihak otoritas tempat telah menutup area khusus di sekitar pelabuhan untuk tempat isolasi para kru internasional. Sedangkan kru asal Belanda diminta menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Selain evakuasi, kapal MV Hondius juga akan menjalani proses sterilisasi menyeluruh oleh perusahaan pembersihan khusus. Proses dekontaminasi diperkirakan memakan waktu 3 hingga 4 hari. Wabah hantavirus di kapal pesiar ini dikabarkan telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Meski demikian, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan kasus ini bukan awal dari pandemi baru seperti COVID-19. Saat ini, otoritas kesehatan di berbagai negara masih melacak kontak para penumpang yang sebelumnya turun di sejumlah pelabuhan. Otoritas Kesehatan Internasional terus memantau perkembangan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius untuk mencegah penyebaran lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah merebaknya wabah Ebola baru, UNICEF mengirimkan hingga 16 ton bantuan kemanusiaan ke Republik Demokrat Kongo. Bantuan tiba di Bandara Nasional Bunia, wilayah timur laut negara itu saat otoritas berupaya menangani ratusan kasus suspek Ebola. Rekaman video menunjukkan pesawat pengangkut logistik mendarat di Bandara Bunia. Petugas dan relawan terlihat membongkar muatan pesawat dan memindahkannya ke truk untuk didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak. Pejabat dan personel UNICEF turut mengawasi langsung proses penyaluran bantuan. Koordinator penanganan wabah di Provinsi Ituri, Matias Musoko, menyebut bantuan tersebut akan digunakan untuk memperkuat seluruh sistem penanganan, mulai dari pengawasan hingga komunikasi kepada masyarakat. Musoko juga mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan agar wabah dapat segera dikendalikan. Menurutnya, situasi saat ini masih belum sepenuhnya terkendali. Otoritas kesehatan dan media setempat juga diminta menyebarkan informasi yang akurat terkait kondisi wabah dan langkah pencegahan. Wabah Ebola terbaru ini mulai terdeteksi pada akhir April lalu. Data Kementerian Kesehatan Kongo dan Uganda menyebutkan hingga kini terdapat 536 kasus suspek, 34 kasus terkonfirmasi, dan 134 kematian. Wabah awalnya muncul di kota Bunia dan kawasan pertambangan Mungwalu sebelum menyebar ke negara tetangga Uganda. 1 kematian juga dilaporkan terjadi di Uganda. Otoritas menyebut wabah kali ini berkaitan dengan strain Bundibugyo yang hingga saat ini belum memiliki vaksin atau pengobatan khusus. Gejala awal yang mirip malaria membuat pendeteksian dini menjadi lebih sulit. Pusat Pengendalian Penyakit Afrika atau Afrika CDC menyatakan konflik kelompok bersenjata dan pengungsian massal di wilayah tersebut menjadi hambatan besar dalam pelacakan kontak dan penanganan wabah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangkaian ledakan memicu kebakaran besar di pabrik kimia GLS Chemical di distrik Rewari, negara bagian Haryana, India.
Tercatat ada sebanyak 6 pekerja dilaporkan terluka dan ratusan karyawan dievakuasi dari kawasan industri. Rekaman video dari lokasi menunjukkan atap pabrik runtuh akibat kuatnya ledakan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat hingga radius sekitar 10 km. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api yang masih aktif. Menurut pengawas pabrik, Sonu Yadav, insiden terjadi sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Saat api mulai menyebar, para pekerja berlari panik untuk menyelamatkan diri. Teriakan minta tolong terdengar dari dalam pabrik, sementara sejumlah korban dengan luka bakar berhasil keluar dari gedung. Warga dan pekerja lainnya langsung membawa para korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran disebut tiba sekitar 10 menit setelah laporan diterima. Sejumlah pekerja mengaku cemas karena masih ada rekan mereka yang belum ditemukan. Pihak keluarga dan pekerja mengaku mendapat informasi yang berbeda-beda dari manajemen terkait korban hilang. Laporan sementara menyebutkan kebakaran diduga bermula saat proses perbaikan mesin pendingin di sektor 5 pabrik. Api kemudian menyebar cepat ke seluruh bagian pabrik dan memicu ledakan berulang. Sedikitnya 5 hingga 6 pekerja mengalami luka-luka, 4 diantaranya dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit terdekat. Otoritas setempat juga mengevakuasi area di sekitar pabrik karena khawatir asap tebal mempengaruhi kualitas udara. Tim forensik dan kepolisian kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lebih dari 17.000 warga di California diperintahkan mengungsi setelah kebakaran hutan yang dipicu angin kencang mengancam kawasan permukiman di California Selatan. Kebakaran hutan yang terus meluas di wilayah California Selatan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Otoritas setempat menyatakan lebih dari 17.000 orang berada dalam area perintah evakuasi karena api dengan cepat mendekati kawasan permukiman. Pihak pemadam kebakaran setempat juga telah mengkonfirmasi pengerahan sebanyak 750 personil pemadam untuk merespon dan menanggulangi bencana kebakaran yang menyebar dengan cepat. We have 750 firefighters involved in this firefight. We have firefighters from the ground and from the air. Angin kencang dan kondisi cuaca kering disebut menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api ke sejumlah titik. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal di sekitar lokasi kebakaran. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya menahan api agar tidak menjangkau lebih banyak rumah warga. Sejumlah jalur evakuasi dan akses jalan dikabarkan ditutup untuk memudahkan proses penanganan darurat dan menjaga keselamatan warga. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun pihak berwenang terus memantau pergerakan api yang masih sulit dikendalikan. Otoritas California mengimbau warga untuk tetap waspada dan mematuhi perintah evakuasi seiring ancaman kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bangladesh tengah menghadapi salah satu krisis kesehatan anak terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Wabah campak yang menyebar di berbagai wilayah dilaporkan telah menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Ruang perawatan anak di Dhaka, Bangladesh, terlihat dipenuhi pasien campak. Suara tangis dan batuk anak-anak terdengar di tengah padatnya rumah sakit, yang kini kewalahan menangani lonjakan kasus. Sejumlah orang tua terlihat menemani anak mereka yang demam tinggi dan mengalami gangguan pernapasan. Beberapa di antaranya memegangkan masker oksigen sambil menunggu penanganan medis dan vaksinasi. Dalam 2 bulan terakhir, wabah campak di Bangladesh dikabarkan telah menyebabkan 459 anak meninggal dunia. Sementara lebih dari 57.000 orang menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit tersebut. Kota Dhaka menjadi wilayah dengan kasus dan kematian terbanyak. Hingga kini, tercatat 200 kematian dan lebih dari 31.000 kasus di ibu kota Bangladesh itu. Salah satu orang tua pasien, Sima Akhter, mengatakan awalnya anaknya hanya mengalami demam. Namun beberapa hari kemudian muncul ruam di tubuh yang menjadi gejala campak. Pihak rumah sakit menyebut, lonjakan pasien membuat tenaga medis harus bekerja siang dan malam untuk menangani anak-anak yang terinfeksi. Dr. Arif Haidar mengatakan, rumah sakitnya saja telah merawat lebih dari 5.000 pasien campak. Sebanyak 25 anak dilaporkan meninggal dunia di fasilitas tersebut. Sebagian besar akibat pneumonia berat yang dipicu campak. Menurut para ahli, tingginya kepadatan penduduk dan rendahnya cakupan vaksinasi mempercepat penyebaran virus. Seorang anak yang terinfeksi
disebut dapat menulari hingga 20 orang lain di lingkungan padat penduduk. Krisis politik, aksi mogok, dan keterbatasan dana disebut menjadi penyebab terganggunya program vaksinasi massal pada tahun 2024 lalu. Saat ini, tingkat vaksinasi rutin di Bangladesh baru mencapai 59%, jauh di bawah target 95% untuk membentuk kekebalan kelompok. Untuk menekan penyebaran wabah, pemerintah Bangladesh bersama UNICEF dan WHO kini melakukan vaksinasi darurat bagi hampir 18 juta anak di bawah usia 15 tahun. Militer juga diterjunkan untuk membangun rumah sakit sementara di sejumlah wilayah yang terdampak parah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait bus tabrak tiang listrik di Tel Aviv dan melukai 11 orang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sorotan Dunia Sepekan. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari kecelakaan bus yang terjadi di Jalan Dizengoff, Tel Aviv, Israel. 11 orang terluka setelah sebuah bus menabrak pohon dan tiang listrik yang menyebabkan aliran listrik di kawasan tersebut sempat terputus. Rekaman video memperlihatkan besarnya respon darurat di lokasi kejadian. Petugas penyelamat dan kepolisian terlihat memeriksa area kecelakaan, sementara pekerja memperbaiki tiang listrik yang rusak untuk memulihkan pasokan listrik. Seorang saksi mata mengatakan, ia mendengar suara sangat keras dari apartemennya sebelum turun ke jalan untuk melihat apa yang terjadi. Saksi menyebut, ia awalnya mengira terjadi keadaan darurat lain karena tidak memiliki tempat perlindungan di gedung tempat tinggalnya. Warga juga menyebut, satu bus diduga menyalip bus lain sebelum kehilangan kendali dan menabrak bangunan serta tiang listrik. Akibat insiden itu, kawasan sekitar mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam. Di antara para korban, seorang anak perempuan berusia 11 tahun dilaporkan dalam kondisi kritis. Seorang perempuan 49 tahun dan pria 76 tahun mengalami luka serius. Sementara seorang pria 39 tahun mengalami luka sedang dan 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Petugas medis memberikan penanganan di lokasi sebelum para korban dievakuasi ke Wolfson Medical Center dan Tel Aviv Soraski Medical Center. Layanan darurat Megan David Edom menyatakan para korban terdiri dari pejalan kaki dan penumpang bus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di pusat Islam San Diego, California, Amerika Serikat pada hari Senin waktu setempat. Polisi menyatakan kasus ini sedang diselidiki sebagai kejahatan bermuatan kebencian atau hate crime. Penembakan terjadi di Islamic Center of San Diego yang berada di kawasan Claremont, San Diego. Rekaman video warga memperlihatkan banyak personil polisi bersiaga di sekitar masjid dan area sekolah Al-Rashid yang berada dalam satu kompleks dengan pusat Islam tersebut. Polisi San Diego menyatakan mereka menerima laporan penembakan pada Selasa siang waktu setempat. Setelah tiba di lokasi, petugas menemukan 3 korban tewas termasuk seorang petugas keamanan masjid. 2 terduga pelaku berusia 17 dan 19 tahun kemudian ditemukan tewas di dalam mobil di lokasi terpisah. Keduanya diduga meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Kepala Kepolisian San Diego, Scott Hall, menyebut insiden ini juga kuat berkaitan dengan motif kebencian terhadap komunitas Muslim. Investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami latar belakang dan motif penyerangan. Meski penembakan terjadi di area kompleks masjid dan sekolah, seluruh anak-anak yang berada di lokasi dilaporkan berhasil dievakuasi dengan selamat. Insiden ini memicu kecaman luas dari berbagai pihak dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan tempat ibadah di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Insiden penembakan yang menewaskan 3 orang terjadi di Masjid Islamic Center of San Diego. Masjid ini merupakan masjid terbesar di kota San Diego. Pihak berwenang menyelidiki insiden ini sebagai kejahatan bermuatan kebencian.
Penembakan mematikan terjadi di Islamic Center of San Diego pada Senin siang waktu setempat. Polisi San Diego menemukan 3 korban tewas di luar area masjid saat petugas tiba di lokasi kejadian. 11:43, we received a call of an active shooter at the Islamic Center. Within 4 minutes, officers arrived on scene and observed immediately 3 what appeared to be deceased victims out in front. They immediately began to deploy with an active shooter response into the mosque and adjacent school. Petugas langsung melakukan respon active shooter dengan menyisir ruangan masjid dan sekolah di sekitarnya. Pihak berwenang menyebut 2 pelaku merupakan remaja pria berusia 17 dan 18 tahun. Keduanya ditemukan tewas di dalam mobil tak jauh dari lokasi penembakan dengan luka tembak yang diduga dilakukan sendiri. Pelaku dilaporkan meninggalkan catatan bunuh diri berisi tulisan tentang kebanggaan rasial. Ujaran kebencian juga ditemukan tertulis pada senjata yang digunakan dalam serangan. Outrageous to target a place of worship. Our Islamic Center is a place of worship. People come to the Islamic Center to pray, to celebrate, to learn. Dalam insiden ini terdapat korban petugas keamanan masjid yang disebut bertindak heroik dan menyelamatkan banyak jemaah. Biro Investigasi Federal atau FBI kini turun tangan untuk menyelidiki motif dan rangkaian serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kuba kembali memutus pasokan listrik di sebagian besar wilayah termasuk ibu kota Havana. Sejumlah jaringan listrik di beberapa wilayah dilaporkan padam selama beberapa jam. Rekaman video dari Havana menunjukkan kendaraan berlalu lalang di jalan yang gelap, sementara warga tetap menjalani aktivitas harian dengan keterbatasan listrik. Sejumlah warga menyatakan pemadaman berkepanjangan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan anak dan akses terhadap makanan segar yang membutuhkan pendingin. De verdad que yo quisiera que esto cambiara, porque Cuba es el mejor país para vivir, es Cuba, usted lo sabe. Es verdad, pero tenemos situaciones ahora, el bloqueo, esto, que lo otro. ¿Me entiende? Saat ini kapasitas listrik nasional Kuba hanya mencapai 1.250 MW, sementara kebutuhan listrik meningkat menjadi 2.884 MW. Sehingga terdapat defisit sebesar 1.649 MW pada minggu waktu setempat, bahkan defisit listrik menembus 2.083 MW. Kuba saat ini masih menghadapi krisis pasokan listrik akibat infrastruktur pembangkit yang menua, keterbatasan pemeliharaan, dan diperparah hambatan impor bahan bakar di tengah blokade energi dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar kembali melanda kota Uvira di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Hujan ekstrim dan meluapnya sungai membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Deretan rumah di kota Uvira terlihat terendam hampir hingga atap. Banjir yang terjadi awal Mei lalu kembali memperparah kondisi kota yang selama bertahun-tahun dilanda bencana berulang. Setiap musim hujan, Uvira terus menghadapi banjir akibat curah hujan tinggi dan meningkatnya permukaan air danau Tanganyika. Danau tersebut merupakan salah satu danau air tawar terbesar di dunia. Banjir yang terus berulang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan memaksa ribuan warga mengungsi ke kamp-kamp penampungan. Salah satu korban banjir, Johari Baruani, mengaku harus menyelamatkan diri bersama anak-anaknya saat air sungai Mulongwe mendadak mengepung rumah mereka pada tahun 2020. Ia menyatakan seluruh harta benda dan rumahnya hanyut terbawa arus. Warga pengungsi lain, Furaha Nyota Bakari, menyebut dirinya sudah 6 tahun tinggal di tenda pengungsian. Menurutnya, tempat penampungan yang selama ini digunakan juga akan segera dikosongkan, sementara ia tidak memiliki tempat tinggal lain. Para ahli menyebut bencana berulang ini diperparah oleh perubahan iklim, penggundulan hutan, dan pembangunan kota yang tidak terkendali. Kondisi tersebut membuat Uvira berada di ambang krisis kemanusiaan dan lingkungan. Sebuah organisasi lokal, Emergence on the RDC, kini menggalakkan penanaman kembali pohon di sejumlah wilayah.
Program itu menargetkan sekolah dan tempat ibadah untuk membantu mengurangi risiko banjir dan angin kencang. Warga Ufira kini terus berjuang bertahan hidup di tengah ancaman banjir berulang yang diperburuk oleh perubahan iklim dan krisis lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pusat hemodialisis di Guangzhou, Cina menghadirkan cara untuk membantu pasien gagal ginjal tetap produktif. Tak hanya menjalani pengobatan, para pasien juga diberi kesempatan bekerja agar tetap memiliki penghasilan dan semangat hidup. Pusat hemodialisis di Guangzhou menghadirkan cara unik untuk membantu pasien gagal ginjal tetap produktif di sebuah gedung di kota Guangzhou. Para pasien gagal ginjal yang menjalani terapis dianalisis selama berjam-jam dapat kembali beraktivitas sebagai pekerja di pabrik garmen yang berada satu gedung dengan pusat pengobatan tersebut. Ada yang menjahit baju, memotong kain, hingga menyetrika pakaian. Aktivitas ini menjadi bagian dari program sosial yang digagas oleh mantan dokter onkologi Si Qiang. Menurut Si, banyak pasien penyakit kronis kehilangan pekerjaan karena kondisi kesehatan mereka. Tak sedikit yang kemudian mengalami stres, depresi, hingga merasa tersisihkan dari lingkungan sosial. Padahal, banyak dari mereka masih memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja. Karena itu, ia mendirikan pabrik kecil agar pasien bisa tetap mempunyai penghasilan sekaligus merasa berdaya. Salah satu pekerja, Xiong Rencheng, mengaku sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi kesehatannya. Menurutnya, banyak pekerjaan menolak pasien dialisis meski mereka masih mampu bekerja. Di tempat ini, ia bisa menjalani dialisis sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja lain, Si Yiyang, mengatakan biaya pengobatan yang tinggi sempat menjadi beban berat bagi keluarganya. Kehadiran pekerjaan ini membantunya memiliki penghasilan tambahan untuk membayar biaya hidup dan pengobatan. Pabrik ini menerapkan sistem kerja fleksibel. Pendapatan pekerja ditentukan berdasarkan jumlah produk yang mereka selesaikan. Meski tak selalu besar, pekerjaan ini memberikan sesuatu yang lebih berharga bagi para pasien, yaitu rasa percaya diri, semangat hidup, dan perasaan bahwa mereka masih bisa berkarya. Program yang awalnya hanya kegiatan sosial itu, kini berkembang dan memiliki hampir 70 pekerja. Pendirinya berharap model ini bisa diterapkan di tempat lain, agar lebih banyak pasien penyakit kronis mendapatkan kesempatan yang sama. Bagi para pasien dialisis di Guangzhou, pekerjaan ini bukan sekedar mencari uang, tetapi juga menjadi harapan untuk tetap menjalani hidup dengan martabat dan semangat baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Mali menghadirkan harapan baru bagi komunitas tuli. Teknologi ini mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi suara dan teks secara langsung. Sebuah terobosan teknologi di kota Bamako, Mali, tengah menarik perhatian. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Bolokan dikembangkan untuk membantu penyandang tuli berkomunikasi lebih mudah dengan masyarakat umum. Dalam rekaman video, terlihat seorang pengguna mengoperasikan perangkat Bolokan yang terhubung dengan telepon genggam berkamera. Perangkat ini mampu menangkap gerakan bahasa isyarat dan menerjemahkannya menjadi suara serta teks hanya dalam hitungan detik. Manajer proyek Bolokan, Maimona Sangare, menyebut banyak penyandang tuli di Mali masih menghadapi kesulitan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hambatan komunikasi membuat sebagian penyandang tuli terasing dari lingkungan sosial maupun kesempatan ekonomi. Karena itu, tim pengembang menciptakan Bolokan untuk menjembatani komunikasi antara penyandang tuli dan masyarakat yang tidak memahami bahasa isyarat. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera pada smartphone. Kamera akan menangkap gerakan tangan pengguna bahasa isyarat, lalu teknologi AI mengubahnya menjadi kalimat dalam bentuk suara dan tulisan. Pengembang sistem Bolokan, Salifou Dembele, menjelaskan proses tersebut dapat berlangsung secara cepat berkat algoritma AI yang mampu membaca dan mengenali gerakan bahasa isyarat. Selain membantu komunikasi sehari-hari, teknologi ini juga diharapkan membuka lebih banyak akses bagi penyandang tuli dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Kehadiran Bolokan dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan mengurangi kesenjangan komunikasi di masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pemandangan unik terlihat di Gurun Gobi, Cina. Di tengah ramainya wisata gurun pasir, ratusan unta diatur dengan lampu lalu lintas khusus agar perjalanan wisatawan tetap aman dan tertib.
Potret menarik ini terlihat di kawasan wisata Crescent Lake Resort, Pegunungan Mingsha, Kota Dunhuang, China. Di tengah hamparan Gurun Gobi, iring-iringan unta terlihat berjalan melintasi jalur pasir dengan tertib. Uniknya, iring-iringan tersebut mengikuti lampu lalu lintas khusus bergambar unta. Saat lampu menyala merah, para unta akan berhenti di persimpangan sambil menunggu giliran melintas. Rombongan unta terlihat berdiri berbaris rapi di tengah gurun, menjadi tontonan menarik bagi para wisatawan. Seorang wisatawan asal Hebei mengaku terkesan dengan kehadiran lampu lalu lintas tersebut. Menurutnya, suasana itu terasa seperti memadukan jalur sutra kuno dengan sentuhan teknologi modern. Sistem lampu lalu lintas untuk unta ini dipasang sejak tahun 2021. Keberadaannya menjadi solusi setelah jumlah wisatawan meningkat pesat pasca pandemi COVID-19. Sebelum ada pengaturan tersebut, persimpangan antara jalur unta, pejalan kaki, dan kendaraan wisata sering menimbulkan kemacetan dan hampir terjadi kecelakaan. Dengan adanya lampu khusus, kini lalu lintas di kawasan gurun menjadi lebih teratur meski terdapat lebih dari 1.000 unta di area wisata ini. Selain menjadi sistem pengaturan lalu lintas, lampu unta ini juga menjadi daya tarik baru bagi para pengunjung. Banyak wisatawan sengaja berhenti untuk berfoto dan mengabadikan momen langka tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sorotan Dunia Sepekan edisi kali ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.